Sebenarnya semenjak lahir kita semua tuh sudah dibekali talenta untuk melihat gaib. Allah itu kan Allah Maha Gaib. Pada saat kita terkena suatu siklus, pengulangan siklus ya, misalnya Anda dimarahin sama orang tua, tersia-sia, merasa ibu Anda nggak sayang atau bapak Anda nggak sayang sama Anda, kemudian sampai besar Anda begitu terus ya, jadi ada kekecewaan kepada orang tua, kemudian mengalami pengulangan siklus dengan kekecewaan terhadap pacar pertama, dan kemudian mengikuti pacar kedua begitu lagi, pacar ketiga begitu lagi, pacar keempat, suami pertama, suami kedua, dan seterusnya itu mengalami pengulangan siklus ya. Pengulangan siklusnya macam-macam kan. Nah, misalnya Anda mengalami pengulangan siklus seperti itu, ketahuilah bahwa Anda harus ketemu gaibnya diri Anda sendiri. Karena ada hal-hal yang perlu Anda ketahui selain diri Anda. Jadi diri Anda ini adalah 3 dimensi. Gaib itu adalah 5 dimensi. Sebenarnya setiap orang sudah punya talenta untuk melihat secara 5 dimensi. Cuman kan nggak tahu aja kita bagaimana mendapatkan ya, atau menyempurnakan atau melihat secara 5 dimensi. Sebenarnya mau melihat secara 5 dimensi itu kita melihat kepada Tuhan, masuk ke dalam diri kita. Pada saat Anda berdoa, Anda menutup mata kan? Anda bayangkan Anda berdoa, Tuhan saya gini, dan setelah Anda berdoa, Anda mendapatkan sedikit kelegaan ya, atau mendapatkan jawaban, atau menjadi kuat karena doa. Nah, itu masuk di alam gaib. Itu Anda bertemu dengan gaibnya Tuhan. Buat saya seperti itu, karena saya bukan spiritualis, saya bukan agamais. Saya berdasarkan apa yang saya alami. Nah, kemudian kalau Anda mempunyai pengulangan siklus, Anda harus ketemu gaibnya diri Anda sendiri. Untuk memutus pengulangan siklus itu harus kayak settingan pabrik, harus dikembalikan dari nol. Anda punya kemampuan seperti itu, tapi tidak ada yang ngajarin. Makanya saya ajarin untuk ketemu gaibnya diri Anda sendiri. Caranya gimana? Ambil nafas, tahan, hembuskan, pejamkan mata, lihat, bayangkan melihat kepala Anda sampai kaki Anda. Lihat muka Anda tersenyum atau sedih. Kalau sedih berarti itulah keadaan sejatinya dirimu sedih. Kemudian Anda bayangkan pada saat Anda menutup mata, Anda bayangkan bertanya, kamu kembar jiwa saya atau leluhur yang pakai wajah saya? Kemudian Anda lihat apakah yang Anda bayangkan itu dia terluka, bajunya kuset, rambutnya berantakan. Bersihkan dia, sisir rambutnya, ganti bajunya kalau sobek-sobek. Kalau di dadanya ada pisau atau luka, Anda cabut. Kembalikan Tuhan. Kemudian minta cahaya dari Tuhan. Tuhan, bayangkan tangan Anda naikkan ke langit. Tuhan, saya minta cahaya sucimu di tangan saya. Anda cabut pisaunya, kembalikan Tuhan dengan cahaya yang Tuhan kasih di tangan Anda. Ambil nafas, tahan, hembuskan. Sentuhkan sinar itu di tempat luka. Di luka itu, tiupin doa sampai sembuh. Gitu caranya ngelihat gaib Anda. Kalau Anda dideketin sama makhluk-makhluk gaib, itu karena energimu. Energi manusia itu energi makhluk mulia. Energi manusia itu menyempurnakan energi level bawah. Gitu. Jadi mereka itu kalau Anda disukai oleh genderuwo kayak gitu-gitu, Anda bayangkan di tangan Anda ada keranjang. Bayangkan di tangan Anda ada keranjang. Keranjangnya berisi berlian. Angkat keranjang itu berisi berlian yang banyak yang tidak akan pernah bisa habis dari keranjang itu ke langit. Tuhan, saya minta cahaya sucimu masuk di dalam berlian-berlian ini. Kemudian berlian ini bayangkan bercahaya.
kalian berikan kepada makhluk-makhluk yang mendekatimu. Semoga hidupmu dalam penyempurnaan ini cahaya Allah untuk menyempurnakan kehidupanmu. Karena manusia memang punya tugas untuk menyempurnakan level-level di bawahmu. Anda menjadi pendoa buat berlian ini bisa dibuat untuk menyembuhkan orang juga. Keluarga Anda yang sakit, suami Anda yang selingkuh. Anda sendiri bisa kalau misalnya untuk mengatasi serangan black magic, Anda sering makan berlian cahaya Tuhan. Bayangkan waktu Anda makan berlian ini, cahayanya pecah di mulut Anda. Menyebar, sinar Allah menyebar dari kepala, kaki, sampai tangan Anda bersinar. Keluar sinarnya dari pori-pori tubuh Anda. Tangan Anda bersinar karena Anda sudah bersinar. Tempelkan di jantung Anda. Di situ ada kabut hitam. Ambil nafas, tahan, hembuskan. Bayangkan sinar di tanganmu ini meleser jantungmu. Hatimu yang sakit itu ada kabut hitamnya. Hancurkan kabut hitamnya. Jadikan debu, buang ke laut. Pikiranmu juga gitu. Di otakmu itu ada kabut hitam. Berikan otakmu itu cahaya, dilaser. Ambil nafas, tahan, hembuskan, hancurkan semua yang hitam-hitam dari otakmu. Ambil nafas, tahan, hembuskan, buang laut. Gitu. Kalau Anda ada bermasalah dengan orang lain, lihat, bayangkan, ini sambil menutup mata. Sambil menutup mata itu Anda masuk di dalam dimensi 4 ke 5. Kalau Anda di belakang Anda, kalau Anda sudah bersih, Anda bisa melihat kembar jiwa, Anda bisa melihat leluhur di belakang kembar jiwa. Biasanya yang di belakang kita yang terdeteksi oleh pembaca-pembaca kodam leluhur itu bukan leluhur Anda. Biasanya itu leluhur yang mau balas dendam kepada leluhur yang ada di belakang kembar jiwa Anda. Tidak sembarangan orang bisa melihat leluhur. Ya, yang mereka lihat itu biasanya orang-orang yang melihat pembaca-pembaca kodam itu melihat leluhur yang mau balas dendam kepada leluhur Anda. Itu yang biasa 85% klien saya seperti itu. Dan kemudian kalau Anda sudah ketemu leluhur Anda di belakang kembar jiwa Anda berikan berlian. Kepada leluhur yang mau balas dendam kepada leluhur Anda berikan berlian. Sempurnakan mereka, udah jangan dendam lagi. Lihat antara Anda dengan leluhur Anda ada tali atau rantai, putuskan karena itu siklus yang berulang. Bayar karmanya yang mau balas dendam kepada Anda dengan cara apa? Dengan cara berderma cahaya. Di keranjang Anda itu loh, bagi-bagikan kepada seluruh makhluk hidup, kepada sesama manusia yang membutuhkan, kepada arwah-arwah gentayangan, sempurnakan mereka. Energimu itu energi penyembuh bumi. Anda bukan orang sembarangan. Kita manusia bukan orang sembarangan. Cuman gak ada yang ngajarin aja. Dan saya memang bukan spiritualis dan saya bukan agamais. Saya tidak ngajar agama. Saya cuman disuruh memberitakan bahwa kita semua punya kuasa gaib untuk mengendalikan energi di dalam diri kita. Kenapa? Karena kita menjadi pengendali alam-alam di bawah kita. Begitu caranya ya. Semoga saya membantu Anda.